Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sehat. Perkenalkan, nama saya Makin selaku dosen Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah kita pada hari ini adalah masuk di mata kuliah, ketemu lagi di kepemimpinan. Jadi mungkin kita semua sering kita mendengar bahwa terkait dengan kepemimpinan, namun demikian perlu kita pelajari bersama bahwasanya terkait dengan kepemimpinan itu ada hal-hal yang perlu kita pelajari, khususnya dengan semua ini adalah mahasiswa manajemen. Terkait dengan materi kepemimpinan ini ada beberapa topik nantinya yang akan kita sampaikan ke jenengan semuanya. Ada beberapa kisi-kisi yang akan saya berikan ke kalian semua. Yang terpenting kalian akan memahami betul tujuan utama daripada mata kuliah kepemimpinan ini. Yang pertama nanti adalah kaitannya dengan konsep dasar daripada kepemimpinan itu sendiri. Jadi itu penting agar nanti ketika jenengan tampil di masyarakat, minimal jenengan punya ilmu yang bisa jenengan kuasai untuk disampaikan ke masyarakat. Pemimpin itu sendiri lahir, pemimpin itu sendiri muncul, bisa dibentuk oleh lingkungan, bisa dibentuk oleh diri sendiri, maupun bisa dibentuk oleh sistem atau lembaga formal yang ada. Jadi capaian daripada mata kuliah nanti yang ingin saya konsepkan ke depan, yaitu terkait dengan sikap nanti jenengan yang setelah menerima mata kuliah ini, minimal outputnya jenengan sudah bisa memiliki dasar-dasar itu. Ada berbagai pendekatan nanti yang akan saya ajarkan selama saya mengajar mata kuliah ini. Yang pertama, ya model seperti ini, kita model tutorial atau ceramah. Kemudian kita membentuk diskusi. Kita ada sharing tanya jawab. Kemudian yang berikutnya kita uji lapangan. Harapan saya ke depan nanti setelah kita ada waktu itu nanti kita mencoba praktek ke lapangan. Insya Allah nanti kita mencoba terjun ke lapangan, misalkan kita mengikuti acara bagaimana misalkan kepala desa memimpin rapat, atau misalkan nanti di forum yang lebih formal lagi kita ajak jenengan semua mengikuti forum dengar pendapat di gedung DPR atau dan lain sebagainya. Dan apabila momentum itu nanti ada season waktu, kita akan mempraktekkan ke sana. Ada beberapa materi yang nanti akan kita ajarkan ke jenengan semuanya. Untuk pertemuan pertama nanti, materi yang pertama yaitu terkait dengan konsep dasar kepemimpinan. Jadi dalam setiap memimpin apapun, kita perlu konsep-konsep, kita perlu pemahaman betul apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan itu sendiri. Jadi akan kita coba uraikan secara gamblang nanti terkait dengan pendapat beberapa ahli yang terkait dengan konsep-konsep terkait dengan leadership ataupun kepemimpinan. Kemudian di pertemuan yang kedua nanti terkait dengan prinsip-prinsip kepemimpinan. Jadi pemimpin itu harus punya prinsip, pemimpin itu harus punya syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin. Dan syarat apa aja nanti kita akan sampaikan di pembelajaran berikutnya. Kemudian, ini di pertemuan ketiga nanti itu kaitannya dengan kepemimpinan dan manajemen. Sebaik apapun, baik itu perusahaan atau apapun, apabila tidak punya leader atau pemimpin yang baik, pasti jalannya pasti akan amburadul. Untuk itu
di sini nanti bagaimana trik ataupun gaya leadership kepemimpinan itu akan menunjukkan kualitas daripada perusahaan itu sendiri. Jadi secara umum nanti akan digambarkan bahwasanya maju mundurnya perusahaan atau lembaga apapun itu salah satu faktor itu yaitu di faktor kepemimpinan. Kemudian di pertemuan yang keempat nanti terkait dengan saya jelaskan terkait dengan tipe atau gaya kepemimpinan. Mungkin selama ini jenengan bisa nanti melihat gaya-gayanya. Ada yang sifatnya otoriter, keras, militer, ada yang sifatnya demokratis, ada yang sifatnya istilahnya itu ada kelas-kelas tersendiri. Itu nanti akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan gaya-gaya kepemimpinan. Nah, kemudian di pertemuan yang kelima nanti itu terkait dengan peranan kepemimpinan. Jadi, bagaimana seorang pemimpin itu mampu berperan untuk memajukan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu manajemen perusahaan maupun yang ditetapkan oleh lembaga tertentu. Jadi sangat berperan sekali sebagai seorang pemimpin. Kemudian terkait dengan kepemimpinan dalam hal konflik, itu yang materi selanjutnya. Jadi ada yang bilang konflik itu penting apabila kita mampu memanage. Ada yang namanya istilah nanti itu manajemen konflik. Terkadang apa? Dengan adanya konflik perusahaan itu akan menjadi tantangan. Bagaimana menyelesaikan, bahkan bagaimana bisa menyemangati sehingga bisa lebih maju. Namun ada kendalanya juga. Tapi ketika tidak mampu mengatasi konflik, maka akan berdampak terhadap buruknya kinerja perusahaan. Kemudian di pertemuan selanjutnya ada kaitannya dengan delegasi. Seorang pemimpin yang dikatakan bagus itu pasti dia mampu mendelegasikan kewenangannya kepada anggota. Jadi kalau misalkan pemimpin dikerjakan dewe, dibuat-buat sendiri, tanpa pendelegasian, maka itu dikatakan bukan pemimpin yang sukses. Jadi perlu ada pendelegasian sehingga masing-masing job description itu bisa dilaksanakan dengan oleh masing-masing di divisi. Itu yang kemudian di pertemuan ke-10 saya nanti juga akan saya jelaskan terkait model-model kepemimpinan yang ada di bangsa kita, mulai dari zaman dahulu, mulai dari kerajaan, mulai zamannya kita merdeka, setelah era reformasi, sebelum reformasi, orang Orde Baru, reformasi hingga saat ini. Kita akan mencoba mengulas terkait dengan kepemimpinan yang ada di Indonesia. Di pertemuan selanjutnya itu kaitannya dengan pengambilan keputusan. Jadi salah satu keberhasilan pemimpin itu adalah dalam hal apa? Pengambilan keputusan. Jadi kalau pemimpin kan, tapi ya ada pemimpin ragu-ragu, ada yang pemimpin itu gerusak-gerusuk tanpa berdialog terlebih dulu, ada macam-macam. Nah, itu nanti semua kepemimpinan ujung-ujungnya itu adalah di pengambilan keputusan. Kemudian di pertemuan yang selanjutnya, di pertemuan yang ke-11 akan saya jelaskan terkait dengan proses dan mekanisme pengambilan keputusan. Jadi bagaimana prosesnya itu akan saya jelaskan. Jadi tidak bisa seorang pemimpin itu wis apa jari aku, semua harus nurut kepada saya, itu tidak bisa. Jadi apapun yang diambil oleh pemimpin itu melalui proses-proses yang telah ditetapkan. Sehingga apa?
kalau proses pengambilan keputusan itu melibatkan semua elemen, harapannya nanti apa yang diputuskan, apa yang telah digariskan oleh pemimpin itu seolah-olah menjadi keputusan bersama. Jadi ada rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh seluruh elemen yang ada di lembaga tersebut. Kemudian di pertemuan selanjutnya terkait dengan tipe-tipe keputusan. Jadi akan saya jelaskan juga bagaimana jenis dan tipe keputusan yang bisa diambil oleh seorang pemimpin. Kemudian yang di pertemuan keempat, bagaimana tekniknya, teknik pengambilan keputusan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir di pertemuan yang ke-15 yaitu terkait dengan analisis pengambilan keputusan. Setelah keputusan diambil, dilaksanakan, maka langkah selanjutnya itu perlu yang namanya evaluasi. Jadi dengan adanya evaluasi itu minimal ke depannya pemimpin juga akan bisa menilai, oh ternyata apa yang kita putuskan kemarin perlu ada pembenahan-pembenahan, misalkan di sisi apa itu manajerialnya, atau di sisi planningnya, atau di sisi output yang lain, atau dampak yang ditimbulkan dari keputusan itu. Saya kira itu gambaran ringkas dari rencana pertemuan kita yang nanti yang selesai. Saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan, saya akan dengan berpikir, Pak, pemimpin itu apa sih, Pak? Pemimpinan itu apa sih? Jadi pemimpin itu adalah seseorang apa? Yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang ingin dicapai. Sedangkan kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai. Barangkali sebelum saya melangkah jauh, ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Monggo, silakan. Bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, Pak? Ya, sangat bagus, luar biasa pertanyaannya. Pemimpin yang baik. Jenengan sadar nggak bahwa jenengan ini sebenarnya adalah seorang pemimpin? Minimal apa? Pemimpin untuk dirinya sendiri. Kemudian lebih tinggi lagi memimpin untuk misalkan keluarga. Menginjak lagi yang lebih tinggi lagi untuk memimpin lingkungan sekitar. Maka salah satu saat ini yang sering menjadi tren kita, pemimpin itu apabila dikatakan baik itu kehadirannya itu menjadi apa ya? Orang lain atau orang-orang yang dipimpinnya itu merasa nyaman. Misalkan gini, saya punya ide gagasan A. Ketika kamu misalkan menjadi seorang pemimpin, ketika gagasan kamu itu kamu sampaikan, ada keyakinan dari orang-orang yang kamu pimpin. Jadi apa? Ada salah satu. Maka pemimpin itu salah satunya adalah bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalau misalkan minimal disuka lah sama orang lain, sehingga Pak orang lain akan mengikuti ide atau gagasan dari kamu. Kemudian setelah orang itu sudah mengikuti atau mulai terpengaruh oleh gagasan kamu, maka yang kamu perlu perhatikan ketika nanti kamu menjadi seorang pemimpin, salah satunya adalah mengedepankan kepentingan orang banyak. Sifat-sifat individu itu harus mulai dihilangkan. Kan banyak sekarang pemimpin pokoknya menguntungkan untuk diri sendiri. Itu jangan. Sifat egoisme itu harus dibuang jauh-jauh. Minimal
kehadirannya itu sangat bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, pemimpin yang baik salah satunya punya sifat tanggung jawab. Misalkan gini, setelah memberikan perintah, setelah memberikan gagasan, minimal akan dipantau sampai selesai dan bertanggung jawab dengan keputusan itu. Jangan misalkan setelah membuat gini, wah gagal, tak tinggal lari ah. Atau misalkan ngambil keuntungan pribadi. Itu jangan, itu bukan kategori pimpinan yang bertanggung jawab. Kemudian yang dikategorikan baik adalah punya role, punya tujuan. Jadi nggak bisa kalian mungkin wis ngikuti alure banyu, nggak bisa. Harus punya tujuan. Jadi misalkan apa tujuan kita, nah itu harus dirumuskan. Itu salah satu ciri sukses kepemimpinan seseorang menjadi pemimpin. Salah satunya itu yaitu kalau dulu kita flashback zamannya Pak Harto, itu ada sampai membuat rencana Repolita 1, Repolita 2 sampai dengan tinggal landas dan lain sebagainya. Nah, tujuan yang seperti itu orang akan jelas, oh saya ini pembangunan akan diarahkan sampai ke arah yang mana. Sama jenengan juga gitu. Misalkan merancang suatu kegiatan, maka tujuannya itu harus jelas, kegiatannya itu apa dan apa itu hasil outputnya bagaimana. Dan itu salah satu yang perlu diperhatikan untuk melihat sukses tidaknya seorang pemimpin. Kemudian salah satu keberhasilan seorang pemimpin itu adalah bijaksana dalam pengambilan keputusan. Harus bijaksana. Jadi semua elemen, semua apa itu kemungkinan itu harus tidak ada pihak yang dirugikan. Istilahnya seperti itu. Jadi jangan sampai keputusan yang kamu ambil itu melukai atau merugikan salah satu pihak. Terkait dengan prinsip-prinsip kepemimpinan itu sendiri, ada berbagai hal yang sekiranya nanti perlu apa itu jenengan pahami betul, terutama dari sisi manajemen. Keseimbangan itu salah satunya adalah keberanian untuk membuat target. Jadi itu. Jadi pemimpin yang baik itu salah satunya adalah keberanian untuk membuat target. Jadi target saya nanti sampai dengan periode ini harus mencapai tingkatan bla 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 dan sebagainya. Nah, target-target itu nanti yang bisa memacu atau memotivasi kamu semua, memotivasi seluruh anggota untuk bisa mencapai target itu. Kemudian perlu adanya sinergi. Kemampuan seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan, dia adalah kemampuan salah satunya adalah bekerja sama dengan berbagai elemen. Jangan sampai ada jarak yang terlalu jauh antara masing-masing level. Itu nanti akan berdampak hingga seolah-olah itu nanti jurang pemisah antara pemimpin dan bawahan itu akan berpengaruh terhadap kinerja. Usahakan di dalam kepemimpinan itu sendiri muncul ide atau gagasan yang sekiranya nanti dari gagasan dari bawah itu nanti bisa akan diakomodir oleh seorang pemimpin. Ya, itu yang sekiranya nanti perlu sinergitas. Jadi itu tadi saya katakan di awal tadi itu perlu dikurangi gaya-gaya atau ego-ego dari seorang pemimpin. Itu mungkin gambaran ringkas di pertemuan kita untuk kali ini, dan harapan saya nanti di mata kuliah saya dengan benar-benar nanti bisa mengaplikasikan aplikasi ke masyarakat,
aplikasi kepada lingkungan sekitar kamu, bagaimana menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Yang terpenting adalah untuk memimpin diri kamu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti di sesi berikutnya kita akan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya 20 menit ya. Ya, 20.